A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Kita dapat berkumpul dan bertemu pada bulan Ramadan, bulan yang sangat agung ini, di hari ke-6 dapat bertemu dalam keadaan sehat dan masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara Madrasah Ramadan kali ini. Tidak usah panjang lebar, selanjutnya di hari ke-6 ini kita akan membahas ta'awud. Ta'awud ialah membaca bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan ta'awudz. Selanjutnya hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Quran. Sebelum kita mengawali dengan membaca Al-Quran, alangkah baiknya disunahkan membaca bacaan ta'awudz. Bacaannya seperti ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah bacaan ta'awudz. Disunahkan ketika akan membaca Al-Quran. Nanti pas ketika kita akan mengawali membaca Al-Quran, lebih baik membaca ta'awudz terlebih dahulu karena hukumnya sunnah. Kemudian basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bacaan basmalah. Ya. Terus cara membaca basmalah, membaca lam jalalahnya dan huruf ma dari kalimah Ar-Rahman, baca mimnya yang fathah berdiri. Jangan terlalu panjang, karena panjangnya satu alif, atau kalau kita dengan jari itu hitungan jari ada 2. Jadi bacanya seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terlalu panjang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu melebihi satu alif. Kadang-kadang kalau kita baca bersama, membaca basmalah, lam jalalahnya dan mimnya
dari kalimah Ar-Rahman itu terlalu panjang, melebihi 1 alif atau 2 harokat, atau lebih gampangnya dengan hitungan jari ada 2 jari. Yang paling panjang adalah himnya, karena mat arid lisukun, ya. Jadi yang harus panjang adalah himnya. Bacaannya boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif atau 6 harokat. Lebih baik kita bacanya dengan yang panjang 4 harokat atau 6 harokat, 2 alif atau 3 alif, karena untuk melatih biar mat arid itu kelihatan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan jari lebih enaknya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa 2 alif atau 4 harokat atau 4 hitungan jari. Hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah ada 5, ya. Yang pertama yaitu di permulaan surat Al-Fatihah. Jadi hukum pertama membaca basmalah wajib ketika membaca mengawali surat Al-Fatihah, ya. Kalau kita membaca Al-Fatihah tidak dengan bacaan basmalah, tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka kalau hukumnya wajib berarti dosa, ya. Harus diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih bagus lagi diawali dengan ta'awudz, dapat kesunahnya. Terus hukum membaca basmalah yang kedua yaitu sunnah, ya, yaitu di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah. Di surat mana saja kecuali surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah itu hukumnya sunnah, ya. Tadi yang pertama sudah Al-Fatihah itu wajib di permulaannya. Terus selanjutnya di surat At-Taubah itu tidak boleh membaca basmalah. Surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas kecuali surat At-Taubah itu sunnah membaca basmalah di permulaan, ya. Ketika kita mau membaca surat Al-Baqarah tanpa basmalah tidak apa-apa, cuma lebih baik membaca basmalah. Selanjutnya hukum membaca basmalah yang ketiga adalah jaiz, adalah di pertengahan surat kecuali di pertengahan surat At-Taubah. Jaiz atau dibolehkan, ya, boleh, bahasanya itu terserah, di pertengahan surat, ya, kecuali surat pertengahan surat At-Taubah. Hukum yang keempat adalah makruh
ketika di pertengahan surat At-Taubah. Ketika kita membaca surat At-Taubah di pertengahannya kita membaca basmalah, maka hukumnya makruh. Jadi lebih baik tidak membaca basmalah, langsung saja. Atau seumpama baca ta'awud, baca ta'awud tapi tanpa basmalah, ya. Karena hukumnya makruh. Dan hukum yang terakhir dari basmalah itu haram, ya, haram, yaitu ketika di permulaan surat At-Taubah. Pas kita membaca surat At-Taubah di awalnya, kita malah tidak diperbolehkan membaca basmalah, ya. Langsung bara'atum minallahi wa rasulih al-ayah, ya. Di permulaan surat Al-Fatihah hukumnya wajib karena apa? Karena basmalah termasuk ayat Al-Fatihah, ya. Karena termasuk ayat Al-Fatihah. Dan di permulaan surat At-Taubah hukumnya haram karena apa? Karena turunnya dalam keadaan perang, maka diharamkan, ya. Ketika turun surat At-Taubah itu dalam keadaan perang, ya, maka ketika membaca basmalah di awal surat At-Taubah diharamkan, ya. Itulah bacaan ta'awud dan basmalah beserta hukum-hukumnya, ya. Sama-sama membaca bacaan ta'awud. Ustadz baca terlebih dahulu, kemudian menirukan, yang lain menirukan bacaan ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu adalah bacaan ta'awud, ya. Disunahkan ketika akan membaca Al-Quran. Dan terakhir bacaan basmalah. Ustadz akan membaca lagi, nanti kalian yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada tasdidnya. Kita kalau membaca huruf yang ditasdid harus ditekan. Jadi setiap huruf hijaiyah yang ditasdid harus kita tekan. Sama artinya hurufnya ada 2 atau double. Jadi bacanya harus benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 huruf yang ditasdid. Lam jalalah, huruf ra dari kalimah Ar-Rahman, dan
Ar-Rahim. Hukum membaca basmalah ada 5, wajib, sunnah, jaiz, makruh. Ya. Wajib ketika di permulaan surat Al-Fatihah. Ya. Karena bacaan basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Sunnah ketika di permulaan surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Jaiz atau boleh ketika di pertengahan surat kecuali pertengahan surat At-Taubah. Keempat, makruh, yaitu di pertengahan surat At-Taubah. Dan yang terakhir, haram ketika di permulaan surat At-Taubah. Sekian sahabat QATV, sampai bertemu dan berjumpa kembali di acara Madrasah Ramadan yang selanjutnya. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.